Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, NIM 200363030 kelas A, Prodi Sosiologi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian sosial buku yang pertama, metode penelitian untuk ilmu sosial. Yang pertama, masalah epistemologis dan penelitian sosial. Rute metodologis adalah untuk mengatur model perilaku agen atau individu, perusahaan, dan lain-lain. Mulai dari serangkaian aksioma tentang perilaku agen, kesimpulan diturunkan menggunakan logika matematika deduktif. Friedman berpendapat bahwa asumsi yang dibuat oleh para ekonomi sementara permodelan perilaku individu harus dinilai dengan aplikasi. Apakah teori bekerja menghasilkan prediksi yang cukup akurat, bukan oleh realisme dari asumsi? Amartya Sen sering membuat perbedaan antara evaluatif latihan dan latihan deskriptif analitik atau perspektif sebagai dalam kutipan sebelumnya, dan dengan tegas menunjukkan bahwa motivasi di balik jenis inquiry evaluatif tidak kalah pentingnya dengan yang di belakang orang lain. Seluruh literatur teoritis tentang pengukuran ketimbangan miskin dan pembangunan manusia termasuk dalam kategori ini. Filosofi Popper tentang pengetahuan ilmiah berkaitan dengan apa yang disebut masalah demokrasi, yaitu masalah membedakan sains dan non-sains. Power memperkenalkan pemalsuan sebagai kriteria yang diterapkan untuk Demarks. Yang berikut kerangka penjelasan dan ragam teori struktur versus agensi. Sebuah klasifikasi yang luas dari pendekatan teoritis dalam ilmu-ilmu sosial dapat dibuat istilah unit dasar analisis. Dari Weber etika Protestan dan semangat kapitalisme sebagai besar klasik dan sosial ilmu yang berfokus pada beberapa jenis sistem sosial. Dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia memasuki hubungan-hubungan tertentu yang sangat diperlukan dan terlepas dari kehendak mereka. Hubungan produksi yang sesuai dengan tahap perkembangan tertentu dari produksi material mereka pasukan. Yang berikut, debat dalam penelitian metode menuju pusat pragmatis. Tidak ada keraguan bahwa secara umum metode penelitian kualitatif memiliki berlipat ganda dan berkembang biak dalam beberapa tahun terakhir. Sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin untuk menggambarkan ini dengan cara yang seragam. Apalagi ada sekolah yang mempromosikan berbagai jenis pengujian metodologis, seperti sekolah Frankfurt dan tradisi studi budaya Inggris. Kemudian telah terjadi kembalinya empirisme dengan teori-teori yang membumi. Secara kualitatif, penelitian lebih dari para varian kuantitatif, ada permainan ide yang lebih besar, monologi dan komitmen yang lebih humanis dan keadilan sosial. Yang berikut konstruksi berbeda jenis-jenis indeks dalam sosial penelitian ilmu. Beberapa indikator dapat dianggap sebagai keluaran dan ada pula yang merupakan pemasukan. Tujuan pembangunan dipandang sebagai promosi dan perluasan kemampuan yang berharga. Tetapi pada semua tingkat perkembangan, 3 yang penting adalah agar orang menjalani hidup panjang dan sehat, untuk memperoleh pengetahuan tepi dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan dan layak pada tahap kedua, mendefinisikan dimensi. Setelah dimensi didefinisikan dengan baik, kita harus mengeksplorasi indikasi yang mendasar teori dari setiap dimensi. Praktik mungkin ada beberapa indikator yang menganggap satu dimensi membangun. Misalnya dimensi kesehatan dapat ditangkap oleh berbagai indikator seperti harapan hidup saat lahir, tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan, kualitas tahun hidup yang disesuaikan angka kematian bayi, angka kematian anak atau ibu, kejadian morbiditas, densitas atau tingkat prevalensi, dan lain-lain. Yang berikut penelitian kuantitatif metode dan prediksi analisis. Merancang survei utama penelitian berdasar pada bagian ini, kita akan membahas masalah etika yang terkait dengan survei primer berbasis riset. Prinsip etika ini didefinisikan sebagai praktik yang harus diikuti untuk melindungi privasi dan kerahasiaan subjek manusia yang berpartisipasi dalam survei. Menurut Valerio dan Menierie,
Prinsip-prinsip etika dalam penelitian survei di tempat untuk melindungi peserta individu, mulai dari awal perekrutan studi, melalui partisipasi dan pengumpulan data, hingga dimensionasi temuan penelitian dengan cara yang rahasia, pribadi, dan hormat. Kode memformalkan aturan yang berbeda, seperti persetujuan yang diinformasikan dan tidak hanya adanya paksaan, rumusan ilmiah yang tepat, eksperimentasi, dan kebaikan terhadap peserta eksperimen. Yang berikut metode sampling, fisiologi, botani, zoologi, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Kami membatasi diskusi pada sosial ilmu di mana unit pentingnya adalah manusia atau lembaga yang terkait dengan manusia. Jadi populasi terbatas dan setiap unit berbeda dapat didefinisikan dan hanya teknik pengambilan sampel yang dibahas yang relevan untuk sampel tersebut. Yang berikut pengambilan sampel secara purposif. Terkadang pertanyaan penelitian berhubungan dengan kategori orang tertentu yang memuaskan kriteria khusus tertentu atau menunjukkan serangkaian karakteristik tertentu. Acak sederhana pengambilan sampel mungkin tidak dapat diterapkan dalam situasi seperti itu, karena mungkin tidak hanya untuk menghasilkan daftar populasi sasaran yang lengkap. Dalam situasi seperti itu, prosedur pengambilan sampel ditargetkan pada subset tertentu dari orang yang diperlukan. Metode non-probabilitas mengambil sampel yang diadopsi untuk situasi tertentu, seperti dikenal sebagai purposive sampling karena pemilihan sampel tergantung pada penilaian peneliti. Purposive sampling juga dikenal sebagai pengambilan sampel yang menghakimi. Yang berikut, memesan logit dan probit. Sejauh ini, berpusat di sekitar menjelaskan faktor penyebab kemungkinan terjadinya beberapa variabel biner atau dikotomis yang untuk memiliki dua kemungkinan tanggapan, ya atau tidak. Namun, dalam banyak kasus, terutama dalam survei, berdasarkan propensity, seseorang tidak mungkin memberikan jawaban yang tepat, jadi satu pemilih mungkin paling menyukai kejujuran kandidat, sementara yang lain mungkin paling menyukai ideologinya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih.